Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Marilah kita selalu berucap syukur. Mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan bertemu, dan semoga dalam pertemuan ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani, lebih-lebih kesehatan di dalam rohani kita. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bimbingan kerohanian dengan mengesahkan Tuhan, dengan mengangkat sebuah tema nyatanya Allah atau nyatanya Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas di dalam surah Al-Baqarah ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un naza wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in wa ahya bihil ardo ba'da mautiha wa basa fiha min kulli tabbah wa tasrifir riyahi was sahibil mustakhari bainas sama'i wal ardi la ayatil li qaumi yaqilun. Yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang dan kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air hujan. Lalu dihidupkannya dengan itu bumi, yaitu tanamannya. Setelah mati kering dan dia tebarkan di dalamnya bumi bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Di dalam kandungan surat Al-Nur Karim ini, di mana sesungguhnya penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang atau kapal-kapal yang ada di lautan dengan membawa penumpang, membawa beban, yang hal itu bermanfaat buat manusia. Dan Allah menurunkan air hujan itu dari langit ke bumi, yang asalnya bumi ini gersang karena dijatuhi air hujan dari langit, akhirnya bumi ini menjadi subur dan makmur. Disitulah akhirnya muncul kehidupan, termasuk adanya hewan dan makhluk-makhluk yang lainnya. Di dalam membahas makna daripada
surat Al-Baqarah ayat 164 ini, jika kita telan mentah-mentah, jika kita hanya telaah dengan akal jasad jasmania ini, mungkin kebanyakan kita ini tidak mengerti atau belum mengerti. Seperti halnya apa? Kita ini diisyarohkan oleh Allah agar supaya kita ini mencari jawaban atau mencari daripada sebuah makna ayat tersebut. Karena kenapa demikian? Karena sesungguhnya di dunia ini adalah merupakan ujian. Yang namanya ujian itu tentu tidak langsung diberikan jawabannya. Pasti akan dihadapkan dengan masalah atau persoalan-persoalan di mana persoalan-persoalan itu yang dituangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan kita pun juga ada jawabannya di situ. Tergantung diri kita bagaimana cara menyikapi, bagaimana cara menjawabnya yang benar. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas bukan hanya dari sisi syariatnya saja, tetapi kami akan membahas dari sisi hakikatnya. Yang intinya, manakala sebelum adanya air hujan, di situ tidak kelihatan adanya tanda-tanda sebuah kehidupan. Lalu setelah adanya air hujan, maka baru ada tanda-tanda sebuah kehidupan. Seperti halnya dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang perputarannya angin, langit, dan bumi, di situ ada tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah syariatnya dan sudah sangatlah jelas. Bagaimana hal ini kalau dipandang dari sisi hakikatnya? Kalau dipandang dari sisi hakikatnya itu karena manusia ini ada dua golongan, dua kelompok hati. Yang kami bahas adalah hati. Hati manusia ini ada dua kelompok. Di mana hati manusia ini ada yang memandang makhluknya yang nyata, dan ada juga yang memandang Allahnya yang nyata. Tergantung pada saat ini Anda ini semuanya kondisinya hati seperti apa. Apakah memandang makhluknya atau memandang Allahnya, memandang hidupnya? Kalau diri kita hanya sekedar hati kita melihat makhluknya, bahwa yang ada peran di situ, bahwa yang menguasai atau meliputi di situ hanya makhluknya yang dipandang, maka kami sebut adalah golongan hati yang pertama, yaitu ahli hijab. Tetapi jika sudah bisa memandang hidupnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami menyebut dengan ahli syuhud. Karena manusia ini, yaitu tadi ada dua golongan hati. Jika hati bisa melihat Allahnya yang nyata, itu artinya Anda ini adalah hati manusia yang hidup. Hati panjenengan berarti hidup.
manakala panjenengan bisa melihat Allahnya yang nyata. Karena hati itu sudah bisa melihat Allah. Dan jika hati panjenengan, hati Anda hanya bisa melihat makhluknya, maka hati manusia ini adalah hati manusia yang telah mati dan Allahnya tidak nyata. Hati manusia itu hanya melihat makhluknya karena hati mereka, golongan-golongan ahli hijab ini terkubur oleh hawa nafsunya sendiri yang ada di dalam diri sendiri. Allah itu akan sangat nyata. Allah itu akan sangat jelas bagi hamba-hamba yang mengerti. Karena ahli suhud itu tidak melihat makhluk yang berganti siang dan malam tadi. Ahli suhud itu tidak melihat kapal-kapal yang di lautan tadi. Tetapi yang dilihatnya hatinya hanya melihat Allahnya yang nyata. Karena sesungguhnya yang sangat nyata dan sangat jelas itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada makhluknya. Kenapa kebanyakan manusia, kenapa kebanyakan saudara-saudara kita ini tidak bisa melihat Allahnya, tidak bisa melihat hidupnya? Ya karena tidak bisa melihat itu disebabkan matanya yang buta. Mana mungkin mata yang buta ini bisa melihat? Ya tidak mungkin. Yang bisa melihat hanyalah orang-orang yang matanya sudah tidak buta. Lalu siapa yang tidak buta itu? Yang tidak buta adalah mereka kekasih-kekasihnya Allah, yaitu para ahli suhud. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, Allah itu sebetulnya sangat nyata, sangat jelas, jengleh-jengleh. Kenapa diri Anda ini buta? Karena kebanyakan manusia ini matanya masih tertutupi oleh selaput ini. Tertutupi oleh selaput mata ini. Kalau untuk melihat hidup atau melihat Allahnya, ya panjenengan jangan menggunakan mata ini. Mata jasa jasmania ini. Tetapi gunakanlah mata hati ainul basiroh. Karena apa? Mata jasa jasmania ini hanya digunakan untuk melihat benda-benda atau melihat makhluknya. Tetapi hati ini harus bisa tembus terhadap Alladzi, terhadap hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kebanyakan saudara kita ini tidak bisa melihat? Yang pertama adalah mereka tidak peduli dengan tauhid ilahiyah, tidak peduli dengan ajaran-ajaran kerohanian, mengesahkan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin tidak percaya. Kalau orang sudah tidak percaya, mana mungkin mau mendengarkan?
katakanlah percaya. Tetapi terkadang manusia itu hanya menggunakan akal jasad jasmania ini. Karena ajaran hakikat menuju makrifat itu tidak bisa digunakan akal, itu tidak bisa. Kalau kita menggunakan selalu akal, seperti halnya contoh saya ini ahli kitab, saya ini jamaahnya banyak, merasa keakuan makhluknya yang segala-galanya, maka saya pastikan tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah, apalagi melihatnya. Lalu yang berikutnya, setelah kita ini tahu ilmunya, tahu maknanya, kita harus mau mempraktekkan bagaimana cara kita berkholwat yang benar, uzlah yang benar, meditasi yang benar, bertapa yang benar, dan lain-lain sebagainya itu. Ya tentu harus ada pembimbing. Siapa pembimbing itu? Ya tentunya adalah guru akhirat. Kalau kita hanya dibimbing guru dunia yang diajarkan, pasti dunia. Seperti contoh apa guru dunia ini? Guru dunia ini contohnya hanya mengajarkan amalan-amalan supaya kaya. Hanya mengajarkan amalan-amalan supaya masuk surga. Hanya mengajarkan yang menurut nafsu nafsiyah ini senang. Padahal semuanya itu bukan tujuan. Karena manusia itu hidup bukan tujuannya itu sebetulnya bukan ke situ. Tujuannya kita itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dalam dunia ini, manusia ini hanya tergantung tujuannya. Tujuannya seperti apa? Nah, pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Kalau tujuannya betul-betul ingin menuju Allah, pasti akan dikabulkan. Begitu pula sebaliknya. Kalau tujuannya hanya kesenangan duniawiyah, ya akan dikabulkan. Akibatnya apa? Dampaknya yang sangat ngeri. Jika kita bertujuan kepada dunia atau syahwatun dunia, manakala kita sedang dipanggil Allah, dijemput ajal kita menuju kematian jasad jasmania ini. Jika tujuannya dunia, ya kembali ke situ. Semisal saya ini menyukai pangkat dan jabatan saya. Tiba-tiba saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belum mengenal Tuhan tatkala di dunia, maka saya juga akan dimasukkan ke situ dan kebingungan di situ. Apakah pangkatmu berguna saat ini sekarang? Tuhan akan berkata seperti itu. Ya pasti tidak akan mengalami yang namanya ketenangan. Padahal yang namanya kematian itu diharapkan manusia ini nanti di saat di akhirat itu mengalami ketenangan. Kembali ke dalam tema yaitu nyatanya Allah. Untuk bisa melihat Allah, ya kita yang pertama adalah harus tahu ilmunya. Dan yang kedua kita harus mempraktekannya. Setelah mempraktekannya, kita harus selalu mengistiqomahkannya. Ilmu tanpa praktek tidak ada manfaatnya. Praktek tanpa ilmu itu namanya ngawur. Itulah saudara-saudaraku, pentingnya daripada kita ini belajar kepada guru akhirat. Jadilah panjenengan ini, jadilah Anda ini termasuk
golongan-golongan daripada orang-orang arifin, para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati-hati para kekasih-kekasih Allah itu hanya melihat Allahnya yang nyata, yang hakul mubin. Walaupun mereka bergaul dengan urusan-urusan duniawiyah, tetapi hati beliau selalu condong terhadap hidup, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, untuk bisa Anda melihat Allah, untuk bisa menyatakan hati Anda ini selalu condong terhadap Allah, segeralah Anda betul-betul ingin menuju Allah, yaitu makrifat terhadap Allah. Silahkan panjenengan pelajari atau lihat di video-video sebelumnya. Di situ sudah saya sampaikan gimana cara tercepat untuk musyahadah Allah, untuk ma'rifat Allah. Di situ sudah kami jelaskan. Semoga penyampaian pada hari ini bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang berguna baik untuk diri sendiri, lebih-lebih berguna buat anak cucu kita kelak nanti. Untuk itu saudara-saudaraku, terima kasih. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.